Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yulisar Mega Putri dengan NPM 2311021024. Dan juga ada teman saya. Kenalkan, nama saya Desi Aisyaro dengan NPM 2311021075. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis data dari kami, yaitu dua variabel terkait pengeluaran pemerintah, variabel X dan juga variabel Y-nya ada uang kartal yang beredar dengan aplikasi eViews. Selanjutnya saya akan meneruskan untuk memasukkan data ke aplikasi eViews, data yang sudah kami cari sebelumnya. Pertama kita pencet create profile, lalu pilih regular frequency karena kita memasukkan data time series. Lalu untuk start date-nya dimulai dari 2014 dan berakhir di 2024. Ini kita menggunakan data annual ya. Frekuensinya lalu pencet off. Terus quick empty group, tarik ke atas dan copy data yang sudah kami cari. Di mana variabel X ini merupakan variabel pengeluaran pemerintah dan variabel Y ini merupakan variabel jumlah uang kartal yang beredar. Kita masukkan ke sini. Tarik. Namain data analisis time series. Oke. Lalu make equation. Kita masukkan untuk mencari linearnya. Y, J, X, O. Di sini bisa kita lihat bahwasannya interprise-nya itu C-nya itu min 171978 dan di mana jika pengeluaran negaranya X sama dengan 0, maka jumlah uang kartal beredar diprediksi sebesar min 171978. Secara ekonomi ini tidak masuk akal karena uang kartal beredar seharusnya tidak bisa negatif. Lalu ada koefisiennya itu X sebesar 0,331776, di mana setiap peningkatan pengeluaran negara itu sebesar 1 unit, jumlah uang kartal beredar itu meningkat sebesar 0,331776. Lalu tes statistiknya bisa kita lihat, ini ada min 5,735935 dengan p-value-nya 0,0003 yang berarti di bawah atau kurang dari 0,05, yang berarti probabilitas atau p-value ini signifikan secara statistiknya. Lalu koefisien X statistik ini, koefisien untuk X-nya itu sebesar 27,725 dengan p-value-nya 0,00 yang juga sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran negara itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap jumlah uang kartal yang beredar. Lalu bisa kita lihat R-square-nya ini sebesar 0,988428. Ini menunjukkan bahwa 98,84% variasi dalam jumlah uang kartal yang beredar itu dapat dijelaskan oleh pengeluaran negara. Ini menunjukkan model memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi. Lalu ada R-square-nya ini sebesar 0,9871. Ini tidak jauh beda dengan R-square-nya, di mana nilai yang hampir sama itu menunjukkan bahwa model tetap kuat, walaupun jumlah variabelnya itu terbatas.
Di sini ada F statistiknya sebesar 768,7300 dengan p-value-nya itu 0. Ini menunjukkan bahwa model ini keseluruhannya itu sangat signifikan, menunjukkan pengeluaran negara itu memang memiliki hubungan yang kuat dengan jumlah uang kartal yang beredar. Jadi dari analisis yang sudah kita lakukan dengan linear ini tadi, bahwasanya model menunjukkan bahwa pengeluaran negara itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang kartal yang beredar. Namun nilai interceptnya ini yang negatif perlu dianalisis lebih lanjut, mungkin dengan menambahkan variabel lain atau melakukan regresi tanpa intercept. Ini kita namain dulu linear. Nah, lalu bisa kita lihat Darwin-Wastonnya ini menunjukkan 1,327641. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan adanya autokorelasi positif, yang berarti residu dalam model tidak sepenuhnya acak. Ini bisa menjadi masalah dalam estimasi yang memerlukan koreksi lebih lanjut. Hubungan pengeluaran negara dan jumlah kartal yang beredar ini secara umum itu bersifat positif karena yang pertama itu dalam teori Keynes, pengeluaran negara mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan permintaan uang untuk transaksi. Lalu yang kedua itu ada teori kuantitas uang, di mana peningkatan pengeluaran negara itu dapat menyebabkan kenaikan harga atau output yang meningkatkan permintaan uang. Lalu dalam kebijakan moneter, jika bank sentral, yaitu Bank Indonesia, tidak membatasi jumlah uang beredar, maka uang kartal itu akan meningkat mengikuti belanja pemerintah. Selanjutnya kita akan menganalisis equation Laughlin. Kita akan menganalisis Laughlin, log y x. Oke. Nah, ini untuk yang Laughlin, kita namain dulu Laughlin. Nah, untuk yang Laughlin ini, intercept-nya itu kan positif di sini sebesar 12,0486. Jika pengeluaran negaranya itu yang X-nya itu sama dengan 0, maka nilai logaritma uang kartal beredar itu sebesar 12,04860. Lalu koefisiennya itu positif, koefisien X-nya itu positif. Setiap kenaikan 1 unit pengeluaran negara, setiap kenaikan 1 unit pengeluaran negara itu uang kartalnya itu beredar akan meningkat sebesar 5,23 kali secara logaritmik. Lalu untuk R-square-nya itu 0,972063, di mana model dapat menjelaskan 97,20% variasi dalam logaritma uang kartal beredar. Ini menunjukkan bahwa model memiliki goodness of fit yang sangat baik. Lalu F statistiknya itu sebesar 13,1517. Ini menunjukkan sama dengan probabilitasnya itu kan p-value-nya 0. Ini menunjukkan signifikan, di mana p-value-nya itu sangat kecil, 0,05. Oh ya, sebelumnya tadi juga di linear juga ada ya probabilitasnya dan R-square-nya. Bahwasanya kalau probabilitasnya itu lebih kecil daripada 0,05, itu menunjukkan sangat signifikan dalam statistik itu. Begitupun dengan R-square-nya. Jika R-square-nya di atas 0,50, itu akan menunjukkan juga bahwasanya hasil data yang kita masukkan ini signifikan gitu secara statistik. Lalu kita bisa lihat di sini model
signifikan ini signifikan karena ini kurang dari 0,05. Lalu kita bisa lihat Durbin-Watson-nya sebesar 0,722. Nilai ini cukup rendah yang bisa menunjukkan adanya autokorelasi positif. Ini perlu dicek lagi. Seperti yang di linear tadi mungkin menambahkan variabel lain. Kita close untuk log clean, lalu kita tambah lagi proc equation. Sekarang kita lin log. Lin log itu y, c, log x. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke lin log. Hubungan antara pengeluaran negara X dan uang kartal beredar Y, di mana variabel bebasnya itu merupakan pengeluaran negara. Pengeluaran negara itu mempengaruhi uang kartal beredar. Seperti yang sudah saya jelaskan di linear tadi, bahwasanya ada teori-teori yang mendukung dari analisis ini untuk menguatkan pengeluaran negara itu berpengaruh terhadap uang kartal yang beredar. Di sini bisa kita lihat log X-nya itu sebesar 8095143. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam pengeluaran negara akan meningkatkan jumlah uang kartal beredar sebesar 8095143. Intercept C-nya ini negatif tapi sebesar min 1,1248383, yang berarti jika pengeluaran negara mendekati 0, model ini memprediksi uang kartal beredar negatif yang secara ekonomi itu tidak masuk akal. Lalu nilai R-square-nya itu 0,9829, sama seperti tadi masih di atas 0,50, bahwasannya ini sebesar 98,29%. Variasi dalam jumlah uang kartal yang beredar. Lalu F statistiknya itu signifikan, yaitu sebesar 19,6050 karena p-value-nya ini kurang dari 0,05. Menandakan bahwa hubungannya itu sangat kuat dan tidak terjadi kesalahan dalam hubungan variabel. Jadi dari log clean, dari log clean ini menjelaskan bahwasannya pengeluaran negara itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang kartal beredar dalam bentuk elastisitas logaritmik. Lalu model ini tuh lebih cocok digunakan untuk melihat perubahan persentase pengeluaran negara dan dampaknya terhadap uang kartal beredar. Ini kita namain dulu. Oh, ini udah ada namanya. Log. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Sekarang saya akan membuat double log as equation. Oke. Bisa kita lihat di sini bahwa koefisiennya sama dengan min 5,586161, yang dimana nilai log Y-nya ini saat log X sama dengan 0. Nah, dalam konteks double log ini berarti nilai ini tidak terlalu memiliki makna ekonomis. Lalu koefisien log X-nya
sebesar 1,287933, yang dimana koefisien ini adalah elastisitas. Artinya, jika X-nya ini meningkat sebesar 1%, maka Y-nya juga akan meningkat sebesar 1,29%. Nah, koefisien ini nih signifikan secara statistik, karena nilai probabilitasnya jauh lebih kecil daripada 0,05. Lalu di sini R square-nya itu sebesar 0,985329, yang dimana model ini nih mampu menjelaskan sekitar 98,53% variabilitas dalam Y, yang menunjukkan bahwa model ini nih memiliki tingkat yang sangat baik. Lalu di sini adjust R square-nya itu sebesar 0,983699, yang dimana hampir sama dengan R square, yang menunjukkan bahwa penambahan variabelnya ini tidak membuat model ini menjadi overfit. Lalu F statistiknya itu sebesar 0,04,4693, dan probabilitasnya itu 0,00. Nah, probabilitas F statistiknya ini sangat kecil, artinya model secara keseluruhannya ini signifikan dalam menjelaskan hubungan antara X dan Y. Lalu durbin Watson-nya ini sebesar 1,044012, yang mendekati 2, tetapi lebih dekat ke 1, yang menunjukkan kemungkinan adanya autokorelasi positif dalam residual. Nah, ini kita namain dulu menjadi double. Nah, sekarang kita buat kuadratik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa C-nya sebesar min 147.825,4 dan probabilitasnya 0,4763. Nah, ini tidak signifikan secara statistik karena nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,5. Nah, nilai ini menunjukkan prediksi Y saat X sama dengan 0, tetapi tidak memiliki makna kuat dalam model ini. Lalu koefisiennya itu sebesar 0,311614 dan probabilitasnya 0,0931, yang dimana menunjukkan bahwa jika X-nya naik sebesar 1 unit, maka Y-nya juga akan meningkat sebesar 0,311614 unit. Nah, dengan asumsi X kuadratnya ini tetap, namun koefisiennya ini tidak signifikan secara statistik karena probabilitasnya ini lebih besar daripada 0,05. Artinya hubungan antara X dan Y-nya ini kurang kuat. Lalu koefisien X kuadratnya itu sebesar 4,01 10 pangkat min 9. Dan probabilitasnya itu 0,9046. Nah, yang dimana ini menunjukkan bahwa efek X-nya ini terhadapnya bersifat nonlinier. Berarti ada kemungkinan hubungannya ini melengkung. Namun, koefisiennya ini tidak signifikan secara statistik, karena p-value-nya ini sangat besar, yang berarti tidak ada bukti kuat bahwa hubungan kuadratiknya ini benar-benar terjadi. Lalu di sini R square-nya itu sebesar 0,988450, yang dimana model ini menjelaskan 98,85% variabilitas dalam Y-nya ini sangat tinggi. Lalu adjust R square-nya sebesar 0,985562, yang dimana masih sangat tinggi, berarti menunjukkan tidak mengalami overfitting meskipun memiliki tambahan variabel kuadratik. Lalu F statistiknya ini sebesar 342,3189 dan probabilitas F statistiknya 0,00. Nah, model ini secara keseluruhan signifikan karena probabilitas F statistiknya sangat kecil, yang berarti setidaknya ada satu variabel yang berpengaruh terhadap Y. Lalu
Durbin Watson statnya itu sebesar 1,329054, yang dimana sedikit di bawah 2, yang mungkin menunjukkan adanya sedikit atau korelasi positif, tetapi tidak terlalu parah. Sekian data analisis yang sudah kami cari, bahwa kesimpulannya adalah pengeluaran negara terbukti berpengaruh positif terhadap jumlah uang kartal yang beredar. Nah, dengan tingkat hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Model ini terbaik tergantung pada tujuan analisis, yang dimana linear ini cocok untuk hubungan langsung, Locklin cocok untuk melihat elastisitas, dan Linlock-nya cocok untuk melihat dampak perubahan persentase pengeluaran negara. Dan diperlukan juga evaluasi lebih lanjut terhadap autokorelasi dan kemungkinan masalah. Mungkin hanya itu dari kami, dari analisis yang sudah kami tunjukkan dengan aplikasi eViews. Saya Yulisar Mega Putri dan juga teman saya Desi Aisyah. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.